Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghani dengan nomor induk mahasiswa 207006416 Saya dari jurusan Sistem Informasi dengan mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, serta dosen pengampu saya Bapak Ari Gunawan, Eskom MNSI. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan berjudul Struktur dan Fungsi Komputer. Pengertian organisasi dan arsitektur komputer. Arsitektur komputer merujuk pada atribut sistem yang fleksibel untuk programmer atau dengan kata lain, atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis suatu program. Contoh dari atribut meliputi set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk mewakili berbagai jenis data. Misal, angka, karakter, mekanisme, input atau output, dan teknik untuk pengalamatan memori. Organisasi komputer merujuk pada unit-unit operasional beserta interkoneksi antar komponen penyusun komputer yang menyatakan spesifikasi arsitektur tertentu. Atribut organisasi meliputi detail hardware yang transparan terhadap programmer, seperti sinyal kontrol, interface, serta teknologi memori yang digunakan. Pengertian struktur dan fungsi komputer. Fungsi dasar sistem komputer adalah fungsi operasi pengolahan data, penyimpanan data, fungsi operasi pemindahan data, fungsi operasi kontrol. Semua fungsi komputer meliputi 4 hal, yaitu data processing, data storage, data movement, dan control. Interferensi dari sinyal-sinyal yang berkompetensi dalam band frekuensi yang saling tumpang tindih dapat mengubah atau menghapus sinyal. Interferensi menjadi perhatian khusus untuk media inguated, namun bagi media guide, interferensi juga menjadi masalah. Untuk media guide, interferensi dapat disebabkan karena emanasi yang keluar dari kabel-kabel berdekatan. Dalam mendeskripsikan sebuah fungsi komputer ada dua pendekatan, yaitu dari level paling rendah ke level tertinggi, atau sebaliknya. Gambaran paling umum kemudian mengerucut ke bagian-bagian subsistem. Pada pembelajaran ini akan digunakan pendekatan yang kedua. Gambaran fungsional dari sebuah komputer tampak pada gambar berikut. Selanjutnya, jika gambar pada slide sebelumnya dipilah sesuai dengan masing-masing fungsi komputer, maka akan tampak sebagai berikut. Dalam pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari, komputer digunakan secara bersama-sama dengan berbagai perangkat dari lingkungan eksternal. Secara general, perangkat lingkungan terbagi menjadi dua bagian, yaitu perangkat periferal dan jalur komunikasi, sebagaimana tampak pada gambar berikut. Struktur internal komputer terdiri 4 bagian utama, yaitu unit pemrosesan terpusat atau Central Processing Unit atau bisa disebut CPU, memori utama, input atau output, dan sistem interkoneksi. Gambar di bawah menunjukkan struktur top level dari sebuah komputer. CPU bertugas dalam mengontrol operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data sehingga biasa disebut prosesor. Memori digunakan untuk menyimpan data dan input-output berfungsi sebagai media penghubung antara bagian dalam komputer atau internal system dengan lingkungan eksternal. Melalui input-output, data bisa dipindahkan dari storage di dalam komputer ke media penyimpanan lain di luar komputer. Sistem interkoneksi berfungsi untuk menghubungkan semua bagian yang ada pada komputer. Sistem bus ini pula yang menyediakan komunikasi antara CPU, main memory, dan input-output. Salah satu sistem interkoneksi yang sangat terkenal adalah sistem bus yang terdiri dari sejumlah kabel yang terhubung ke komponen-komponen komputer. Masing-masing bagian dari komputer masih terbagi menjadi subsistem yang lebih kecil. Struktur dari CPU terdiri dari banyak register, ALU atau Arithmetic and Logic Unit, Control Unit, serta internal CPU, interconnection. Register berfungsi untuk menyediakan storage internal pada CPU. ALU melaksanakan fungsi pemrosesan data,
Kontrol unit bertugas dalam mengontrol operasi CPU, termasuk operasi komputer, sedangkan CPU interconnection menyediakan mekanisme komunikasi antara register, ALU, dan kontrol unit. Setiap bagian subsistem dari CPU memiliki hierarki yang lebih rendah lagi. Misalnya, kontrol unit merupakan interface dari sequencing logic, kontrol unit register dan decoder, serta kontrol memori. Demikian seterusnya hingga sistem komputer yang kompleks mencapai hierarki pada level yang paling rendah dan sederhana. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.